Rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita awali kajian rutin pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada kesempatan kajian rutin pagi hari ini akan diisi oleh Ustadz Rudi Hartanto SPDI, Direktur GLC Zahrawan Indonesia, dengan tema menghidupkan Al-Quran di rumah kita di era digital. Kepada Ustadz Rudi, kepada beliau kami persilahkan. Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi kita berada di dalam satu majelis ilmu, majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan, yang di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW menyebutkan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafat 'alaihimul malaikah wa ghasyyatumur rahmah wa anzalat 'alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah. Dan sungguh orang-orang yang mereka senantiasa duduk dalam satu masjid, ya, di dalam masjid-masjidnya Allah, yang mereka senantiasa membaca Al-Quran dan kemudian mereka senantiasa mentadaburi, mempelajarinya, illa hafat alaihimul malaikah, melainkan malaikat akan menaungi mereka, dan Allah juga akan memberikan sakinah, ketenangan kepada mereka, dan juga Allah akan turunkan rahmatnya, serta Allah senantiasa menyebut nama-nama yang hadir dalam majlis itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, berbahagia sekali kita bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang akan kita sampaikan di pagi hari ini, tema kita adalah membumikan Al-Quran di rumah kita di era digital ini. Di era digital, era teknologi yang sangat canggih ini, tentu begitu banyak tantangan-tantangan yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya dalam bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di rumah. Saat ini untuk anak-anak kita sendiri di rumah, kira-kira berapa jam menghabiskan waktu untuk bermain gadgetnya, Bapak Ibu? Ada yang ngasih, ada yang nggak ngasih. Ada yang malah dikasih seminggu sekali, ada yang mungkin juga setiap hari, tapi tentu ada batasan-batasannya. Baik, jadi ternyata itu untuk anak-anak kita, ya. Kalau kitanya sendiri, nah, berapa jam Bapak Ibu? Kalau kitanya sendiri ya berjam-jam, ya. Berjam-jam untuk kemudian kita berada di hadapan gadget kita, di hadapan handphone yang kita miliki saat ini, ya. Saya ingin bertanya, semuanya bawa handphone Bapak Ibu? Semuanya bawa handphone? HP bawa semuanya? Nah, nanti akan kita praktekkan dengan handphonenya, ya. Baik, tapi sebelumnya bahwa yang perlu kita sadari, diri kita ini memang sudah cukup terlena dengan era digital saat ini, dengan adanya handphone ini, sehingga kita lebih banyak membaca WA status, lebih banyak membaca Instagram dan Facebooknya daripada aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita ini. Itu yang perlu kemudian kita sadari, dan jujur semuanya kita juga tidak luput dari hal itu.
Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam era digital ini, saat ini kita berada di satu kondisi umat Islam di dunia ini sebanyak 1,9 miliar. Ya. Umat Islam di dunia ini sebanyak 1,9 miliar. Ya. Dan dari sekian banyak umat Islam di dunia, dalam satu data disebutkan bahwa yang bisa membaca Al-Quran itu hanya 400 juta dari 1,9 miliar umat Islam di dunia. Dari 1,9 miliar yang bisa baca Quran hanya 400 juta. Berarti masih tersisa berapa? 1,5 miliar. 1,5 miliar umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini kalau skalanya dunia, Bapak Ibu. Kalau skalanya Indonesia, umat Islam yang bisa membaca Al-Quran dalam satu data dari Badan Statistik menyebutkan hanya 35%. Ya. Hanya 35% umat Islam di Indonesia yang bisa membaca Al-Quran. Ya. Berarti masih ada 65%. 65% umat Islam di Indonesia ini yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, ini yang belum bisa baca, yang membaca. Kalau yang kemudian mau untuk menghafalkan, lebih sedikit lagi tentunya. Jumlahnya tentu lebih sedikit lagi dari kaum muslimin ini. Kemudian yang mau mempelajari, mentadaburi dari Al-Quran ini, tentu lebih sedikit lagi. Ya kan? Nah, ini fenomena yang terjadi di negara kita, tanah air kita, dan mungkin kita sendiri juga terkadang masih ada yang belum istiqomah untuk kemudian kita membaca, mentadaburi, ya. Padahal Al-Quran Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi rahmat, hudan, wa rahmatan, wa bushra lil muslimin. Untuk menjadi petunjuk, rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Kita semua sepakat hal itu, Bapak Ibu. Kita semua sepakat bahwa saat ini kita dengan Al-Quran adalah meyakini dia petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi menjadi pertanyaannya adalah sudah seberapa faham kita dengan Al-Quran? Sudah berapa faham kita dengan Al-Quran yang selama ini kita baca? 50% kah? Atau mungkin 70%? Atau mungkin 100% bisa paham semuanya? Kira-kira berapa persen, Bapak Ibu? Ya. Mungkin kita masih banyak yang ya di bawah 70% lah ya. Atau kebanyakan? Di bawah 50% lah ya. Di bawah 50% kita mungkin baru beberapa ayat yang bisa kita fahami dan masih banyak ayat-ayat yang belum kita fahami ya. Nah, maka untuk itulah Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, padahal kita ini dalam kondisi terlahir sejak lahir sudah muslim, ya kan? Mungkin ada yang muslimnya barusan. Tapi kebanyakan dari kita adalah dalam kondisi kita muslim ini dalam usia sejak lahir, ya. Sudah bertahun-tahun kita berada di muka bumi ini baca Quran, tapi kenapa belum bisa juga memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca selama ini ya? Mungkin ada yang menjawab, Ustadz, saya ini sekolahnya kan bukan di pesantren ya. Saya sekolahnya kan di sekolah umum ya. Saya ini bukan alumni Timur Tengah, saya ini alumni Universitas di Jawa Tengah, Ustadz, ya kan? Ya maklum Ustadz, saya ini kan ya pegawai karyawan, bukan seorang Ustadz yang setiap hari harus belajar bahasa Arab ya kan. Nah, ini semuanya menjadi jawaban-jawaban yang kita temukan. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran ini, sesungguhnya kita akan mendapatkan diri kita ini dalam keberkahan yang begitu banyak. Ya. Utamanya sholat kita bisa lebih khusyuk lagi saat kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka
Bisa jadi tidak kekhusyuan kita sholat kita saat ini juga karena faktor saat imam membaca kita hanya sekedar mendengarkan, yang kemudian pikiran kita melayang kemana-mana. Ini yang sering terjadi. Makanya sholat kita akan mendapatkan kekhusyuan saat kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, minimal surat Al-Fatihahnya dan juga surat-surat yang lain yang terbaca. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kembali kita di era digital ini, bahwa dengan adanya teknologi, adanya handphone ini, ternyata kita lebih terlena dan menghabiskan waktu dengan handphone yang kita miliki ini. Dan menurut satu data yang lain, kalau di wilayah negara Saudi itu dalam satu harinya bisa 5-7 jam per hari untuk menghabiskan waktu setiap harinya dengan handphonenya. Di Indonesia 5-8 jam sehari untuk dia melihat Instagramnya, melihat Facebooknya, melihat story-story WhatsAppnya. Lebih banyak membaca media sosialnya atau mungkin media berita-berita yang ada di handphone kita, ternyata cukup banyak waktu. 5-8 jam waktu yang ada ini. Di negara Malaysia juga 5-6 jam dalam satu hari, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa saat kita di era digital yang adanya handphone di tangan kita, di genggaman kita ini, satu hal yang itu kita tidak pungkiri, tapi yang harus kita pastikan adalah bahwa dengan adanya teknologi-teknologi itu yang serba canggih ini harusnya juga menjadi wasilah kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Jadi adanya teknologi ini harusnya menjadi wasilah kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau kita misalkan untuk menghafal atau mungkin untuk mendampingi murajaah anak-anak kita di rumah, maka kalau sekarang ini ada namanya aplikasi ayat. Ada namanya aplikasi ayat. Kalau yang belum punya softwarenya nanti bisa saya bagi. Saya punya softwarenya. Aplikasi ayat. Dan ini bisa diinstal di laptop, bisa kemudian diinstal di handphone juga. Dan setiap ayatnya bisa kita ulang berkali-kali, bahkan mau 1000 kali pun bisa, ya kan? Nah, itu dengan adanya aplikasi ayat. Jadi wasilah-wasilah aplikasi yang ada di era saat ini kita gunakan untuk dekat dengan Al-Quran. Dan saya pun di rumah untuk mendampingi putra-putri saya murajaah juga dengan menggunakan aplikasi ayat ini, Bapak Ibu. Jadi aplikasi ayat ini. Jadi kalau panjenengan nanti di Google buka aplikasi ayat, itu kelebihannya dia bisa satu ayatnya kita setel sekali sampai 1000 kali langsung otomatis ke ayat berikutnya. Dan ayat berikutnya pun juga dengan jumlah yang sama. 1 kali sampai 1000 kali bisa kita putar. Langsung lanjut ke ayat berikutnya. Kemudian mau misalkan menghafal 5 ayat. Jadi setiap ayat tadi kita ulang misalkan 40 kali. Terus kemudian kalau sudah selesai 5 ayat, mau diulang lagi sebanyak 10 kali. Itu bisa. Dan itu kecanggihan dari aplikasi ayat. Mau memilih murotalnya dari syekh siapa saja, itu ada di sana. Nah, itu namanya aplikasi ayat. Bapak Ibu ada yang sudah punya aplikasi ayat? Belum ada yang punya? Nah, nanti boleh nanti ada download di Google ya. Bisa download di Google, ada aplikasi ayat. Atau kalau nggak mau ribet-ribet, ya bisa nanti datang ke saya minta filenya ya. Nah, itu media, sarana, wasilah di era digital kita saat ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk mendampingi putra-putri kita di rumah dalam hal bagaimana kemudian kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian aplikasi yang lain di era digital saat ini yang juga kita bisa gunakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kan untuk mendengar, untuk menghafal, untuk murajaah, mengulang hafalan dengan aplikasi ayat. Nah, kemudian
aplikasi yang lain di era digital saat ini yang juga bisa kita gunakan untuk bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran supaya kita bisa lebih faham, supaya kita lebih khusyuk sholatnya sehingga tahu artinya, sehingga saat kita baca kita bisa tahu artinya. Kita tahu dalam Al-Quran yang 30 juz itu, yang sebanyak 6.000 sekian ayat itu, ada 77.439 kosakata. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada 77.439 kosakata. Ya. Nah, maka ada satu media wasilah yang kemudian kita bisa mempelajari 1.000 kosakata yang itu akan terus berulang-ulang tergunakan dalam Al-Quran sampai pengulangannya sebanyak 80%. Jadi dengan kita bisa menguasai 1.000 kata saja Bapak Ibu, 1.000 kata saja, dan 1.000 kata ini sudah akan terus berulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga bahkan kita bisa memahami 80% kosakata Al-Quran karena begitu banyak pengulangannya. Dan ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk difahami ayat-ayatnya. Nah, di era digital ini kita bisa menggunakan media wasilah, sarananya adalah dengan namanya aplikasi Think Quran ini Bapak Ibu. Ya. Muncul nggih di sini ya. Iya. Nah, saya ingin mengenalkan di sini aplikasi Think Quran, ya. Ada yang sudah kenal sebelumnya aplikasi ini? Yang sudah kenal boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Yang sudah pernah mengenal aplikasi ini boleh angkat tangannya. Belum ada? Belum ada yang kenal aplikasi Think Quran ini, ya. Nah, jadi aplikasi ini dalam rangka untuk kita bisa memahami kosakata-kosakata yang ada di Quran ini sebanyak 80%. 80% Bapak Ibu. Hanya lewat media handphone yang kita miliki, ya. Dan ini tidak ada di Google Play atau Play Store. Okay. Ini khusus. Nah, linknya khusus nanti saya kasih. Nanti saya kasih linknya. Nah, jadi teknologi yang ada ini sekarang ini sangat memudahkan kita Bapak Ibu. Era digital saat ini teknologi semuanya itu kita begitu mudah dan kemudian memperpendek jarak, ya kan? Yang dulu kita masih zaman 90-an masih ingat kalau pengen kirim kabar, pengen ngasih tahu saudara kita di tempat lain harus nulis surat dulu, terus kemudian masukkan ke kotak pos, ya kan? Terus surat dikirim seminggu kemudian atau mungkin bahkan 2 minggu kemudian, ya, baru sampai, baru bisa kita baca. Masya Allah, masih ingat masih surat-suratan dulu, Bu? Ya kan? Zaman kita dulu masih surat-suratan, ya kan? Masih berbalas surat. Jadi asyik gitu ya. Meskipun waktunya lama tapi ya mengasihkan, ya kan? Di zaman dulu kita ini, ya kan. Kemudian ada telepon, ya kan? Yang kita harus pergi ke wartel dulu, ya. Nah, sekarang zamannya sudah tidak begitu, Pak. Sekarang zamannya sudah sangat cepat, maka media sarana yang kita miliki pun juga akan mempercepat bagaimana kita akan memahami ayat Al-Quran ini, ya. Dan itu adalah diantaranya dengan aplikasi Think Quran yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi aplikasi ini sudah mendapatkan sertifikat halal karena di sana ada muamalahnya juga, ya. Karena di sana ada muamalahnya juga, ini bentuk aplikasi yang kemudian bisa digunakan oleh semua orang dalam bagaimana kita memahami ayat-ayatnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi aplikasi Think Quran ini, ya, mempunyai satu misi, ya. Misinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Al-Quran
dan memberikan metode pembelajaran bahasa Arab Al-Quran yang paling efektif, mudah, dan menyenangkan. Efektif, mudah, dan menyenangkan. Karena medianya hanya dengan menggunakan handphone saja. Ya. Dan visi dari Think Quran ini adalah ingin membuat 100 juta manusia kaum muslimin yang mengerti tentang kosakata Al-Quran. Ya. 80% kosakata Al-Quran itu bisa dimengerti oleh 100 juta kaum muslimin yang ada di dunia ini. Ya. Sehingga dengan aplikasi ini kita bisa mempelajari bagaimana arti dari sebuah kata yang ada dalam Al-Quran untuk diri kita sendiri. Kemudian juga untuk anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa share ke teman-teman kita yang lain. Bahkan kemudian kita juga bisa nge-share ke teman-teman yang ada di luar negeri sana. Jadi kalau sekarang ini kita misalkan membuat rumah Quran, ya kan? Kan untuk saat ini kita kalau dengan caranya manual, itu harus ada gedungnya, harus ada mejanya, harus ada mushafnya, harus ada santrinya, ya. Jadi berbagai macam model bisa kita keluarkan untuk membuat rumah Quran kalau sifatnya manual ini, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingin membuat rumah Quran di era digital ini, ternyata itu semuanya bisa diminimalisir. Kita tidak harus ada gedung ternyata saat ini. Kita bisa punya santri dari berbagai negara pun bisa. Dari negara Inggris, dari negara Turki, dari negara-negara yang lain. Itu ternyata sekarang sudah zamannya. Di era digital ini kita punya masing-masing rumah Quran. Kemudian santri-santri kita ini dari berbagai belahan dunia. Itu sudah saatnya kita saat ini. Nah, dan itu kemudian bisa kita lakukan lewat sarana aplikasi Think Quran yang nanti akan kita kenalkan. Dan kita semua sepakat bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka harapannya ketika nanti sudah saya kenalkan program ini, panjenengan tidak berhenti di diri Anda saja, tapi juga bisa kita share ke yang lain supaya kita meraih predikat sebaik-baik manusia ini adalah yang mengajarkan yang lain, ya. Nah, dan apa yang sudah saya sampaikan tadi dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17, Allah sudah menjanjikan untuk ternyata bisa memahami Al-Quran itu mudah atau sulit, Bapak Ibu? Untuk bisa memahami Al-Quran itu mudah atau sulit? Allah mengatakan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, ya. Nah, makanya di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, ya? Jadi ini satu bentuk kalimat sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Quran yang selama ini kita baca, apakah kemudian sudah bisa kita fahami semuanya? Atau mungkin beberapanya, ya. Dan yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam Al-Quran ini ada 77.429, ya. Ada yang menyebutkan 439, ya. Ada yang hanya selisih 10 saja. Itu maklum perbedaan pendapat, ya. Tapi ternyata bedanya hanya 10 saja, ya. Dan ternyata banyak perkataan yang berulang-ulang, ya. Dan 1000 perkataan yang ada di Quran ini ternyata berulangnya sehingga sampai bisa membuat kita sekali lagi 80% kosakata itu bisa difahami dengan aplikasi Think Quran ini di era digital saat ini, ya. Nah, kita lihat contohnya Bapak Ibu, ya. Dalam kalimat alladzi yang mempunyai arti yang, kemudian fi di dalam atau di,
min itu dari, as-sama itu langit. Ini saja, 4 kata ini saja itu terulang sebanyak 6.679 kali. Ya. Artinya 4 kata ini saja itu sudah merangkum 9,1% dari kosakata Al-Quran tadi. Ini. Hanya 4 ini saja ternyata bisa mempunyai modal 9% untuk kita bisa menguasai ayat Al-Quran. Dengan metode yang lain ada 100 kosakata yang seperti ini juga Bapak Ibu. Ada 100 kosakata yang seperti ini juga. Yang ternyata itu bisa memberikan pemahaman kita sebanyak 50%. Ya, 50%-nya Pak. Hanya 100 kata. Ya. Hanya 100 kata saja. Ya. Mau tahu? Di lain kesempatan. Ya. Ini ada pelatihan khususnya ini. Ya. Kalau hanya sebentar ini kayaknya belum bisa ini. Ya. Tapi intinya ya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kayak wah itu kan banyak kita temukan nih. Wah yang mempunyai arti dan itu kan sering kali muncul. Ya. Kemudian ilah sering kali muncul. Ya. Dan kalimat-kalimat yang semisal yang seperti ini ternyata banyak kemunculannya dan itu memudahkan kita bisa memahami Al-Quran, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di program atau aplikasi Think Quran ini kita ingin mencoba dari sekian banyak interaksi kita bersama Al-Quran, kita ingin membumikan Al-Quran di rumah kita di era digital ini dari sisi penguasaan arti dan pemahaman kosakata Al-Quran itu sendiri. Dengan aplikasi ini kita ingin menguasai arti-arti yang ada dalam kosakata Al-Quran ini. Ya. Dan metode ini sangat mudah untuk kita pelajari. Bapak Ibu hanya cukup menyediakan waktu 15 menit setiap harinya. 15 menit setiap hari dengan menggunakan aplikasi Think Quran ini. Selama 180 hari. 180 hari itu berarti berapa bulan? 6 bulan, ya. Nah, selama 6 bulan dan setiap harinya cukup mengambil waktu 15 menit saja, itu insya Allah kita bisa menguasai 80% kosakata yang ada di Quran itu. Ya. Nah, dan kemudian kita bisa menguasainya tanpa harus mengetahui kaidah-kaidah nahwu sharafnya, kaidah-kaidah bahasa Arabnya terlebih dahulu. Jadi kalau panjenengan ingin tahu kaidah-kaidah nahwu sharaf, masuk di pesantren. Kalau saya dulu masuk di pesantren, saya nyantri itu kan 10 tahun Bapak Ibu. Ya. Saya nyantri itu 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu ya belajar terus kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Ya. Dan kalau panjenengan harus nyantri lagi, kayaknya kok nggak mungkin, ya kan? Kalau panjenengan sekarang nyantri, ya meninggalkan keluarga itu kayaknya kok nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya di era digital ini yang harus kita maksimalkan, aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia itu bisa kita gunakan untuk kita belajar. Tidak harus kemudian panjenengan masuk pesantren kayak saya, ya kan 10 tahun di pesantren. Nah, dan bisa untuk semua usia. Jadi program ini, program Think Quran ini bisa untuk semua usia. Semua usia, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa di program aplikasi Think Quran ini nanti saya sampaikan ya. Kita kenalkan bagaimana, kita praktek juga nanti sekalian ya. Tapi saya sampaikan dulu bahwa di aplikasi ini ada kelebihannya. Ya. Adalah yang pertama mudah. Ya. Jadi mempelajari dengan mudah dari pelajaran-pelajaran yang singkat-singkat. Ya. Kemudian efektif. Karena fokus pada kata-kata yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya. Kemudian cepat mahir. Merangsang ingatan jangka panjang kita. Merangsang ingatan jangka panjang kita sehingga kekuatan hafalan untuk mengetahui arti dari setiap kosakata itu bisa lengket, bisa kuat ingatannya. Ya. Dan juga kita bisa menemukan pencapaian pribadi kita dalam penguasaan setiap kata yang dipelajari secara visual.
lewat aplikasi yang nanti akan kita praktekkan, ya. Dan aplikasi ini adalah memberikan pemahaman yang jelas. Jadi saat kita membaca Quran, kita akan langsung tahu, oh ternyata kul itu artinya adalah katakanlah. Oh ternyata anas itu artinya adalah manusia. Ternyata kemudian kata syarri itu adalah kejahatan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi sangat mudah untuk kemudian kita bisa belajar dari aplikasi ini, ya. Jadi untuk gambaran aplikasi Think Quran di handphone kita nanti akan muncul seperti ini gambarnya, ya. Jadi nanti ada pendaftaran dulu, isi nama dan nomor HP, kemudian tinggal klik-klik saja, kemudian di situ nanti ada latihan-latihannya seperti kita main game, ya, untuk menguasai kosakata yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, jadi ketika kita sudah bisa menguasai arti-arti yang ada dalam ayat Al-Quran, ya, tentu kita akan dapati sholat kita jauh lebih khusyuk. Kemudian kita semakin cinta dengan Al-Quran, ya. Kemudian berlimpah kebaikan, anugerah pahala, ya. Dan kemudian saat kita juga ajarkan ini kepada yang lain, pahala jariah pun juga akan kita dapatkan, ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin kita semuanya praktek dengan aplikasi Think Quran ini, ya. Di sini sudah masuk di grup WhatsApp, ada grup WhatsApp-nya, ya. Saya kirim ke Bu Ayu untuk dikirim ke grup WhatsApp yang ada di sini, ya. Atau silakan chat apa namanya? Silakan simpan nomor saya, ya. Kemudian menjenengan WA saya dan saya kirimi linknya, ya. Saya kirimi linknya, ya. Saya kirim linknya, ya. Oke. Ini tidak bisa, aplikasi ini hanya lewat link, ya. Jadi tidak lewat Play Store atau Google Play, ya. Hanya lewat link saja. Boleh disimpan nomor saya, kemudian jenengan WA saya, kemudian saya kirimi ke semuanya link-link itu tadi, ya. 0858 5049 7477, ya. Ya. Nah, silakan bisa simpan nomor saya, kemudian silakan WA saya. Yang masuk di grup-grup, nah bisa di-share di grup langsung, ya. Berarti tanpa harus WA ke saya, ya. Kasih saja, tulis saja nama, ya. Oke. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya yang sudah menerima link silakan dibuka linknya itu, ya. Silakan dibuka link-linknya tadi, ya. Dan bisa silakan di situ membuat akun baru, daftar, kemudian isi nomor HP, kode Indonesia, ya. Kode Indonesia. Nah, sebentar ya, sabar dulu ya. Oke.
Sudah ada yang menerima? Baik. Yang sudah menerima dan ada yang tergabung di grup, silakan bisa di-share di grup ini. Sebentar. Sabar, yang belum sabar. Oke. Ya, ya. Nah, silakan dibuka. Oke. Yang WA saya sedang yang belum saya kirim ada. Sudah semuanya Bapak Ibu? Sudah mencoba? Buat kata sandi itu harus angkat Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya. Oke. Kenapa? kata sandi itu kalau pakai angka itu berapa? 1 sampai 6 saja. 1 sampai 6. Ya. Sudah mencoba Bapak Ibu? Yang sudah selesai Anas, boleh angkat tangannya? Sudah selesai Anas? Jadi di situ perhatikan dulu ya. Di dalam aplikasi ini kita akan temukan apa namanya? Jadi seperti ini nih. Nanti kalau sudah masuk gambarnya akan seperti ini. Sudah kan seperti ini Bapak Ibu? Nah, terus kemudian bisa memulai misalkan di sini Al-Falaq misalkan. Jadi memang itu urut ya, Anas, Al-Falaq dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada perintah cobalah untuk mengingat. A'udzu, aku berlindung. Robbi, syarri, kejahatan. Nah, di sini kemudian ada yang berwarna biru, a'udzu, kita tinggal menjawab. Artinya berarti adalah aku berlindung. Nah, ya. Kemudian Robbi di sini Rob. Nah, luar biasa. Lanjutkan. Ya. Nah, a'udzu mereka kerjakan salah atau benar? Salah. Ya. Periksa. Ah, luar biasa. Lanjutkan. Robbi, periksa. Lanjutkan. Ya. Nah, jadi ini kayak permainan saja, kayak kita main game saja Bapak Ibu. Ya kan? Syarri berarti apa? Kejahatan. Klik, lanjutkan. Ya. Syarri kejahatan, benar. Ya. Periksa, lanjutkan. Nah, 5 jawaban benar berturut-turut, hore gitu. Nah, begitu. Nah, sudah dicoba semuanya? Coba, saya ingin tahu yang sudah selesai surat Anas. Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Bapak-bapak, 5, 6. Oke. 7, ya. 8.
Yang sudah masuk surat berikutnya Al-Falaq. Oke. Nah. Kemudian jadi di situ ada pembelajaran makhrijul hurufnya juga. Di sana ada pembelajaran makhrajul hurufnya juga bagi yang ingin belajar makhrajnya. Nah, di situ juga diberikan suara untuk pembelajaran makhrajul hurufnya, ya. Tapi lebih intinya adalah dalam proses ini, penguasaan arti ini. Oke. Sudah bisa Bapak Ibu? Ada yang belum bisa? Yang belum bisa masuk? Ada? Angkat tangannya. Yang belum bisa masuk? Belum bisa masuk? Saya cuma katakan manusia Nah, itu diklik Bu. Ya. Ini coba saya lihat. Jenengan apa salahnya? Hah? Kenapa? Kota habis. Nah, Kul ini kan tinggal pilih nih. Katakanlah Anas manusia. Lanjutkan. Nah, gitu. Kul mereka mengharap salah atau benar? Salah. Lanjutkan. Nah, kan gitu terus, Pak. Iya. Sudah bisa nggih? Iya. Sudah bisa, Pak? Iya. Nah. Jenengan sudah dapat linknya ya kan? ini belum linknya. Sudah. Nah. Sudah semuanya Bapak Ibu? Ya, sudah bisa ya? Jadi di situ kan seperti kayak kita main game ya Bapak Ibu, mencocokkan jawaban, ya kan? Asyik atau tidak Bapak Ibu? Mengasyikkan atau enggak nih? Ya. Nah, dan ini bisa digunakan untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, dan untuk kalau ingin menggunakan satu keluarga kita, anak-anak kita, maka rekomendasinya adalah satu orang itu satu link. Satu orang itu satu link, satu aplikasi. Dan aplikasi ini bisa dikeluarkan, bisa masuk lagi, log out, log in, ya. Jadi satu orang itu untuk satu link, ya, satu akun maksudnya. Satu orang untuk satu akun. Supaya apa? Ketika kita ngecek anak-anak kita sudah berapa kosakata nih yang dikuasai, itu bisa. Kita sendiri menguasai berapa kata, itu bisa dengan akun kita sendiri-sendiri. Jadi rekomendasinya masing-masing kita memiliki satu akun, satu akun, ya. Baik. Nah, kemudian, ya, sudah Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Itu kan jambu itu kan ada jin manusia dan makanan dan jaga-jaga. Namanya kan dalam. Dan untuk melanjutkan ini kan ada yang Nah, yang mana Bu? Jin mati. Wah, Ya. ini kan wah. Ya. Berarti klik dan. Dan. Nah, gitu. Atau di restart dulu mungkin HP-nya Bu. Ya. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah dipraktekkan semuanya? Bu Fatma sudah bisa? Sudah bisa Bu? Oke, ya. Baik, cukup dulu.
Prakteknya nanti dilanjutkan lagi. Nantinya praktek dilanjutkan lagi. Yang penting semuanya sudah bisa membuka, sudah mencoba mempraktekkan surat An-Nas, Al-Falaq, dan di situ ada satu lagi surat apa itu? Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di aplikasi Think Quran ini kita sudah belajar tadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Nah, dan kira-kira aplikasi untuk kemudian bisa menjadikan kita memahami ayat-ayat artinya bahkan sebanyak 80% kosakata yang akhirnya mengantarkan kita kepada pemahaman Al-Quran ini ya. Kira-kira berarti yang seperti ini kalau dihargai kira-kira berapa ini Bapak Ibu? Kan tak terhingga, ya kan? Karena sudah mengantarkan kita memahami kosakata-kosakata yang ada dalam Al-Quran bahkan 80%-nya, ya. Nah, jadi aplikasi ini untuk 3 surat yang pertama, ya, untuk 3 surat yang pertama memang masih free, ya, masih free 3 surat yang pertama. Nah, untuk percobaan 3 surat yang pertama Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ini masih free, ya. Nah, selanjutnya di sini aplikasinya ada pembiayaannya, aplikasi berbayar. Seperti halnya aplikasi Ruang Guru kan berbayar ya. Untuk kita belajar di aplikasi Ruang Guru kan juga berbayar Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini yang sangat istimewa ini, yang menyenangkan ini, kita bisa memainkannya itu untuk bisa melanjutkan kosakata berikutnya di surat-surat berikutnya. Kalau tadi kita bilang tidak terhingga ya, untuk bisa menghargai satu aplikasi yang mengantarkan kita kepada pemahaman Al-Quran ya. Dan panjenengan untuk bisa menggunakan aplikasi ini hanya cukup 1.080.000. 1.080.000. Mau lebih murah lagi 700.000 ya. Tapi ketika sudah mengambil 5 akun. Kalau mengambil 5 akun lebih hemat. Ya, kalau keluarga kita ada 5 berarti 5 akun kita ambil untuk keluarga kita, ya kan? Nah, jadi kalau mengambil 5 akun itu lebih hemat, satu akunnya 700.000. Kalau untuk hanya satu akun itu 1.080.000 rupiah. Sekali seumur hidup. Ya. Satu gadget, satu akun. Atau bisa satu gadget untuk beberapa akun tapi di log out log in. Ya, begitu. Nah, jadi ini harga yang kemudian sangat murah untuk kita bisa memahami arti yang ada dalam ayat Al-Quran lewat aplikasi Think Quran ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, silakan dilanjutkan lagi. Ya, silakan dilanjutkan prakteknya. Yang belum silakan lanjut. Yang sudah An-Nas silakan lanjut Al-Falaq. Yang sudah Al-Falaq silakan lanjut ke surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Ya. Baik, karena sudah jam 8, waktu kita sudah habis. Ya. Boleh panjenengan share yang lain. Link yang saya share tadi boleh juga di-share ke yang lain. Boleh. Untuk panjenengan juga dapat pahala setiap katakanlah orang belajar dari apa yang sudah kita share, panjenengan juga dapat pahalanya. Ya. Nah, gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.